Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil observasi kami mengenai pengelolaan kearsipan di Praktek Mandiri Bidan ROS. Selamat menyaksikan. Nah, teman-teman, agenda dari pemaparan hasil observasi kami akan berisikan latar belakang, penelitian terdahulu, konsep dasar kearsipan, sistem penyimpanan arsip, keamanan dan akses arsip, sumber daya pendukung dalam kearsipan, pembahasan hasil observasi, serta yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Observasi yang kami lakukan berlatar belakang dari kesadaran yang besar bahwa arsip memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan pengambilan keputusan dan pelayanan administratif, termasuk dalam kebidanan yang telah kelompok kami lakukan. Rekam medis, catatan persalinan, dan data pasien harus dikelola dengan baik untuk menjaga efektivitas kerja dan kerahasiaan informasi. Namun, pada realitanya, masih banyak institusi kebidanan yang menghadapi kendala dalam pengelolaan arsip, terutama terkait efektivitas, keamanan, dan aksesibilitas. Oleh karena itu, diperlukan sistem penyimpanan yang efektif, aman, dan sesuai standar untuk mendukung pelayanan kebidanan yang lebih baik. Beralih ke penelitian terdahulu, terdapat berbagai penelitian yang mengkaji terkait pengelolaan kearsipan di bidang kesehatan, seperti Kusumawati et al. Pada tahun 2024 yang menyatakan bahwa pengelolaan rekam medis di Rumah Sakit Bakti Kartini sudah baik, namun masih ada kendala seperti pencatatan manual dan kurangnya fasilitas pendukung. Arsip disimpan dengan sistem desentralisasi dan penjajaran terminal digit. Selanjutnya, Saputri dan Purwaningsih pada tahun 2024 menemukan bahwa pengelolaan arsip di UPTD Karangasem belum optimal karena pencatatan tidak lengkap, pelaporan tidak rutin, dan penyimpanan tidak terorganisir dengan baik. Solusinya adalah sosialisasi, standar formulir, tim arsip yang kompeten, dan sistem penyimpanan yang terintegrasi. Selanjutnya, terdapat penelitian yang dilakukan oleh Haryanto et al. Pada tahun 2023 yang menemukan bahwa pengelolaan arsip manual di Dinas Kesehatan Balangan menyebabkan kesulitan pencarian dan risiko kehilangan. Dan solusinya adalah penggunaan aplikasi e-arsip untuk efisiensi, kemudahan akses, dan peningkatan layanan. Terakhir ada dari Nuraini dan Rohmiati pada tahun 2019 yang menjelaskan bahwa penyusutan arsip di RSI Sultan Agung dilakukan melalui pemindahan, penilaian, serta pemusnahan. Namun, pada tahun-tahun berikutnya, penyusutan tidak sesuai prosedur karena menghilangkan tahap penilaian dan pemusnahan. Kendala utamanya adalah keterbatasan sumber daya manusia, tidak adanya petugas khusus, serta sarana yang minim. Dan penelitian tersebut merupakan penelitian-penelitian terdahulu yang telah memberikan wawasan terkait tantangan, dampak, serta solusi yang efektif bagi pengelolaan kearsipan di bidang kesehatan. Oke, baik teman-teman, selanjutnya mari kita beralih ke konsep dasar dari kearsipan. Apa itu arsip dan apa itu kearsipan? Menurut Undang-Undang Nomor 43 Pasal 1 Tahun 2009 tentang kearsipan, dijelaskan bahwa pada intinya arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Sedangkan kearsipan itu sendiri berarti hal-hal yang berkenaan dengan arsip. Nah, terkait dengan karakteristik arsip, Pedersen pada tahun 2000 dalam Ruliana dan Yogo Priyatno pada tahun 2023 menjelaskan bahwa kualitas arsip dapat diukur melalui 6 ciri utama, yaitu lengkap, tidak berubah, memiliki arti, tidak berdiri sendiri, resmi, dan unik.
Lalu, Sudarmayanti pada tahun 2015 dalam Faridah tahun 2023 menjelaskan terkait berbagai peranan dari arsip, seperti alat pengingat organisasi sebagai bahan atau bukti yang sah, dasar pembuatan rencana dan pengambilan keputusan, ukuran bagi aktivitas organisasi, dan yang terakhir sebagai bahan informasi untuk kegiatan ilmiah lainnya. Selanjutnya, terkait dengan daur hidup arsip, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 menjelaskan terkait daur hidup arsip ini. Yang pertama ada penciptaan arsip, lalu beralih ke penggunaan arsip, selanjutnya pemeliharaan dari arsip itu sendiri, dan yang terakhir adalah penyusutan arsip. Selanjutnya, Muhyiddin dan Winata pada tahun 2018 menjelaskan bahwa jenis-jenis arsip dapat digolongkan menjadi 5. Yang pertama berdasarkan fungsi dan kegunaan, yaitu terdiri dari arsip dinamis serta arsip statis. Lalu berdasarkan nilai, terdiri dari arsip terjaga yang harus dilindungi dan arsip umum yang bersifat administratif. Lalu berdasarkan keahlian, terdiri dari arsip asli, tembusan, salinan, dan petikan. Selanjutnya berdasarkan subjek atau isinya, yaitu mencakup keuangan, kepegawaian, pendidikan, pemasaran, hukum, dan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah berdasarkan media, yaitu arsip yang terdiri dari arsip tekstual, audiovisual, kartografi, mikrofilm, dan elektronik. Beralih pada sistem penyimpanan arsip, sistem penyimpanan ini dibagi menjadi 5. Ada sistem abjad yang diurutkan berdasarkan urutan abjad, ada sistem masalah berdasarkan topik atau masalah tertentu, sistem wilayah berdasarkan wilayah geografis, sistem kronologis berdasarkan urutan waktu, dan ada sistem nomor yang disusun berdasarkan nomor urut. Selanjutnya, terkait dengan keamanan dan akses arsip, dijelaskan bahwa penyusunan klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis dapat dilakukan melalui serangkaian langkah, seperti identifikasi ketentuan hukum, analisis fungsi unit kerja dan job description, analisis risiko, penentuan kategori klasifikasi keamanan, pengelolaan hak akses arsip dinamis, pengamanan tingkat klasifikasi, dan yang terakhir adalah penyusunan daftar arsip dinamis berdasarkan klasifikasi keamanan dan akses. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sumber daya pendukung dalam pengelolaan kearsipan, yang dimana sumber daya yang mendukung dalam kearsipan ini tuh merupakan aspek penting dalam memastikan pengelolaan arsip di sebuah organisasi berjalan efektif dan berkelanjutan. Tanpa dukungan sumber daya yang tepat ini tuh sistem kearsipan bisa menjadi tidak terorganisir, sulit diakses, dan bahkan beresiko rusak ataupun hilang. Menurut Muhyiddin dan Winata tahun 2018 ini tuh ada 3 elemen utama yang menjadi pilar dalam kearsipan, yaitu sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta pendanaan. Oke, elemen pertama adalah sumber daya manusia yang memiliki peran penting dalam keberhasilan pengelolaan arsip. Di dalamnya ini tuh termasuk pimpinan, arsiparis, dan staf administrasi. Masing-masingnya itu harus memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai peran mereka. Pimpinan harus memiliki kemampuan manajerial dan pemahaman terhadap aturan kearsipan. Lalu, arsiparis itu harus memahami prosedur kearsipan secara teknis dan profesional. Sementara staf administrasi harus mampu mengelola arsip dan berkomunikasi dengan baik. Nah, yang kedua yaitu adalah sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan kearsipan secara fisik. Sarana ini tuh meliputi peralatan seperti rak arsip, lemari dokumen, komputer, dan perangkat lunak. Sedangkan prasarana itu tuh mencakup ruangan penyimpanan arsip yang disesuaikan dengan jenis dan media arsip. Nah, penataan yang baik ini tuh akan memastikan keamanan arsip, kemudahan akses, dan efisiensi dalam pencarian data saat dibutuhkan. Lalu, elemen terakhir itu adalah pendanaan yang menjadi tulang punggung dari keseluruhan sistem kearsipan. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, proses kearsipan ini tuh tidak bisa berjalan dengan optimal. Pendanaan dibutuhkan untuk pelatihan SDM, penyediaan sarana, pengamanan arsip, serta edukasi mengenai pentingnya arsip bagi seluruh elemen organisasi.
Selanjutnya itu tuh ada profil bidan. Nah, sebagai contoh penerapan praktek mandiri bidan Ros dan Juliani di Jalan Sari Jadi Blok 3 nomor 112 ini tuh merupakan contoh nyata bagaimana prinsip-prinsip kearsipan dijalankan secara baik. Praktek ini tuh melayani berbagai layanan kesehatan seperti pemeriksaan kehamilan, persalinan, KB, imunisasi hingga baby spa. Nah, semua layanan ini tuh didukung oleh dokumentasi medis yang tertata rapi, menunjukkan peran penting sumber daya manusia yang kompeten, serta fasilitas yang mendukung dan sistem kerja yang tertib. Selanjutnya, mari kita masuk ke hasil observasi kami. Yang pertama adalah tentang penyimpanan arsip. Kami menanyakan berbagai macam pertanyaan seperti bagaimana sistem penyimpanan dilakukan, sejak kapan diterapkan, dan bagaimana proses pengarsipannya. Nah, pembahasan mendalam terkait dengan penyimpanan arsip ini akan kami bahas pada slide selanjutnya. Oke, di praktek mandiri bidan Ros dan Juliani ini tuh arsip pasien disimpan di dalam file kabinet. Sebelumnya data pasien dicatat terlebih dahulu di buku harian sebagai catatan sementara. Setiap pasien memiliki arsip tersendiri yang berisi riwayat pemeriksaannya. Sistem klarifikasi arsip didasarkan itu pada jenis layanannya, dengan menggunakan warna berbeda untuk memudahkan pengelolaan, seperti pink ini tuh untuk imunisasi, putih untuk KB, dan kuning itu tuh untuk ibu hamil. Nah, metode ini tuh memudahkan pencarian arsip sesuai kategori layanan yang diberikan, mirip dengan konsep sistem masalah dalam pengelompokan arsip. Nah, lalu sistem pengarsipan manual ini tuh telah diterapkan sejak tahun 1998, namun pada 2015 sistem SOAP mulai digunakan untuk pencatatan data pasien secara lebih terstruktur. Nah, SOAP ini tuh terdiri dari subjektif, objektif, assessment, dan planning, yang membantu tenaga medis ini tuh mencatat informasi pasien dengan lebih rinci dan sistematis. Nah, setelah pelayanan diberikan, data pasien itu tuh dicatat di dalam kartu peserta, kemudian dipindahkan ke arsip utama berdasarkan kategori layanan yang diterima. Nah, dengan sistem ini tuh pengelolaan arsip di praktek mandiri bidan Ros dan Juliani ini tuh menjadi lebih efektif, mempermudah pencarian dan memastikan keamanan serta keteraturan data pasiennya. Oke, lanjut ke aspek keamanan arsip. Nah, kami juga menanyakan tentang bagaimana arsip dijaga serta kontrol akses dilakukan di praktek mandiri bidan Ros dan Juliani ini. Nah, pembahasan mendalam terkait keamanan arsip ini akan dibahas di slide selanjutnya. Oke, dari hasil observasi terlihat bahwa kondisi arsip ini tuh sangat terjaga. Tidak ditemukan arsip yang rusak ataupun usang. Arsip disimpan secara rapi dan diperiksa secara rutin. Nah, akses terhadap arsip sangat terbatas, hanya bidan Ros dan bidan Juliani yang memiliki wewenang untuk mengaksesnya. Ini tuh merupakan langkah penting untuk menjaga kerahasiaan data pasien. Menariknya, mereka ini tuh memiliki kebijakan pemusnahan arsip. Jika seorang pasien tidak datang selama 5 tahun, arsipnya ini tuh akan dimusnahkan dengan cara digunting agar informasi ini tuh tidak bisa dibaca lagi. Nah, setelah itu, nomor arsip dapat digunakan kembali, tapi dengan tahun yang diperbaharui. Nah, kebijakan ini tuh bukan hanya menjaga kerahasiaan data, tapi juga membantu mengurangi penumpukan dokumen. Selanjutnya ke aspek pengelolaan arsip digital, yang dimana kami ini tuh menanyakan sistem yang digunakan di bidang tersebut dan bagaimana cara pengelolaan dari arsip digital. Nah, pembahasan mendalam terkait pengelolaan arsip digital akan dibahas di slide selanjutnya. Oke. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan, diketahui bahwa hingga saat ini tuh praktik mandiri bidan Ros dan Juliani belum menggunakan sistem manajemen arsip digital atau software rekam medis elektronik yang biasa disebut RME. Hal ini tuh bukan tanpa alasan, terdapat beberapa kendala yang dihadapinya. Salah satunya itu tuh kesulitan dalam mengintegrasikan sistem mereka dengan program Satu Sehat, yakni itu tuh sebuah ekosistem pertukaran data kesehatan nasional yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan. Nah, selain itu juga bidan Juliani menyampaikan adanya kekhawatiran terkait keamanan data jika sistem digital digunakan, terutama karena belum adanya jaminan keamanan yang benar-benar meyakinkan di tingkat praktek mandiri. Nah, namun demikian, meskipun pencatatan arsip di tempat praktik masih dilakukan secara manual, praktik bidan Ros dan Juliani ini tuh sudah melaporkan data pasien secara digital ke puskesmas setiap bulannya. Nah, data tersebut tuh kemudian dimasukkan ke sistem RME di puskesmas sehingga mereka dapat tetap berkontribusi dalam proses digitalisasi layanan kesehatan. Lalu selanjutnya adalah hasil observasi mengenai tantangan di bidan Ros. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan arsip ini? Yang kedua, apakah ada masalah dengan aksesibilitas atau pemeliharaan arsip yang sudah lama?
Jadi, tantangan dalam pengelolaan arsip di Bidan ROS adalah kesulitan menginput data ke dalam sistem digital. Bidan Juliani berpendapat bahwa dirinya kesulitan untuk beradaptasi dengan sistem yang lebih modern. Hal ini merupakan penyebab arsip di Bidan ROS masih dilakukan secara manual. Selain itu, Bidan Juliani juga masih belum memiliki kepercayaan penuh pada sistem berbasis komputer karena pada saat ini sangat banyak berita mengenai kebocoran data. Tidak ada kendala untuk pemeliharaan arsip lama karena kebijakan yang dimiliki Bidan ROS memudahkan segalanya. Yang selanjutnya adalah mengenai keamanan dan kerahasiaan arsip di Bidan ROS. Bagaimana keamanan dan kerahasiaan arsip dijaga? Apakah ada upaya untuk mencegah penyalahgunaan informasi pasien? Bidan ROS sangat menjaga kerahasiaan data pasien. Salah satu caranya adalah membatasi akses arsip di mana akses hanya diberikan pada Bidan Juliani dan ibunya yaitu Bidan ROS. Selain itu, kebijakan pemusnahan di Bidan ROS juga menjadi cara menjaga kerahasiaan data pasien. Cara yang dilakukan di Bidan ROS ini terbukti dapat mencegah data pasien disalahgunakan atau bocor ke pihak luar. Lalu selanjutnya adalah hasil observasi mengenai staf khusus di Bidan ROS. Lalu ada beberapa pertanyaan yang kita tanyakan. Yang pertama ada apakah ada staf khusus yang mengelola arsip? Yang kedua, apakah staf yang menangani arsip mendapatkan pelatihan khusus dalam manajemen arsip? Lalu yang terakhir adalah apa saja sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan sistem pengelolaan arsip? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami sudah rangkum di pembahasan yaitu di next slide. Jadi, pengelolaan arsip di Bidan ROS tidak memiliki staf khusus yang bertanggung jawab dalam administrasi arsip. Hal ini terjadi karena pasien yang semakin berkurang sehingga tidak perlu menambah tenaga kerja. Semua tanggung jawab pengelolaan arsip dilakukan oleh Bidan Juliani dan ibunya yaitu Bidan ROS. Untuk memahami prinsip dasar pengelolaan arsip lebih dalam, Bidan Juliani mengikuti pelatihan manajemen kearsipan yang diselenggarakan oleh Ikatan Bidan Indonesia atau yang disingkat IBI. IBI secara rutin menyelenggarakan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan keterampilan praktis bidan. Kesimpulannya adalah, arsip memiliki peran strategis dalam mendukung operasional dan pengambilan keputusan melalui fungsinya sebagai bukti kegiatan, alat pengingat, serta sumber informasi yang sah. Pengelolaan arsip yang efektif mencakup seluruh siklus hidup arsip dan membutuhkan sistem klasifikasi, penyimpanan, serta keamanan yang baik. Di Bidan ROS dan Juliani, pengelolaan arsip masih dilakukan secara manual dengan sistem klasifikasi berdasarkan jenis layanan pasien. Meskipun sistem SOAP telah diterapkan untuk pencatatan medis, arsip masih disimpan secara fisik dan pengelolaan sepenuhnya dilakukan oleh Bidan Juliani dan ibunya. Kendala utama dalam modernisasi sistem adalah keterbatasan adaptasi terhadap teknologi serta kekhawatiran terhadap kebocoran data. Namun, upaya untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data sudah dilakukan dengan baik, serta pelaporan digital ke puskesmas telah menjadi langkah awal menuju sistem yang lebih terintegritas. Lalu ada saran yang pertama, melakukan digitalisasi arsip pasien aktif untuk memudahkan pencarian dan pelaporan data. Yang kedua, secara bertahap mengadopsi sistem manajemen arsip digital atau software rekam medis elektronik RMA yang aman dan sesuai kebutuhan praktik mandiri. Yang ketiga, mengikuti pelatihan tambahan tentang teknologi informasi dan sistem digital, terutama terkait manajemen arsip dan perlindungan pasien. Yang keempat, berkonsultasi dengan ahli atau pihak puskesmas mengenai langkah pengamanan data digital untuk mengatasi kekhawatiran kebocoran informasi. Yang kelima, melakukan evaluasi rutin terhadap sistem pengelolaan arsip untuk menilai efektivitas dan kesiapan beralih ke sistem digital sepenuhnya. Nah, tadi itu adalah hasil observasi kami mengenai kearsipan di Bidan ROS. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun informasi yang keliru. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.